Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 AKT 4A, mata kuliah auditing 1, izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan dosen pengampu Ibu Hilya Farida. Anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri Hana Auliadi Fitri dengan NIM 2004431019. Saya Hairunisa Aditya Ningrum dengan NIM 20044310009. Saya Safira Sufi Nuraini dengan NIM 20044310007. Saya Yulianti Veronica dengan NIM 20044310028. Baik, yang pertama itu kita mencari perubahan saldo dari akun-akunnya. Jadi perubahannya itu kita lihat dari tahun sebelumnya. Jadi kita pakai analisis year to year. Jadi analisis year to year ini cara mencarinya itu nilai saldo yang tahun sekarang dikurang tahun yang sebelumnya dibagi dengan saldo yang sebelumnya. Jadi di sini ada akun-akun yang perubahannya itu signifikan. Jadi di income statement ada akun-akunnya. Yang pertama itu ada business publication. Jadi persentasi perubahannya itu dari 2014 sampai 2015 itu ada sebesar 617,7%. Nah, kemudian di tahun 2015 sampai 2016 ada perubahan sebesar 25,81%. Jadi di tahun 2014 sampai 2016 itu terjadi kenaikan. Terjadi penurunan secara signifikan. Kemudian ada akun property tax. Di tahun 2014 sampai 2015 itu ada perubahan 1,32%. Kemudian di 2015-2016 ada minus 87,31%. Jadi pajak ini menurun secara signifikan. Kemudian akun yang ketiga ada legal service. Di 2014-2015 ada perubahan sebesar 25,16%. Di tahun 2015-2016 ada perubahan 107,84%. Jadi mengalami kenaikan. Kemudian ada pension expense. Di 2014 sampai 2015 ada sebesar 86,87%. Kemudian di 2015 sampai 2016 itu minus 3,71%. Jadi kan itu mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian ada miscellaneous. Di 2014 sampai 2015 minus 26,44%. Kemudian di 2015 sampai 2016 ada perubahan sebesar 183,38%.
Nah, ini dari 2014 sampai 2016 ini mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian pada akun income before tax di 2014-2015 sebesar min 37,98%, dan di 2015 sampai 2016 itu ada 10,32%, jadi mengalami kenaikan. Kemudian pada federal income tax pada 2014-2015 minus 35,97%, dan 2015-2016 itu ada 2,85%. Jadi dari minus ke positif itu mengalami kenaikan. Kemudian net income-nya di 2014-2015 itu ada minus 39,54%. Nah, kemudian di 2015 sampai 2016 ada sebesar 16,5%, jadi mengalami kenaikan. Nah, kemudian pada balance sheet-nya, jadi ini ada akun-akun yang mengalami perubahan. Yang pertama itu ada account receivable yang trade. Di 2014-2015 ada 7,96%, kemudian di 2015 sampai 2016 ada 46,13%, jadi mengalami kenaikan. Kemudian ada deposit. Di 2014 sampai 2015 ada 26,68%. Kemudian di 2015 sampai 2016 ada 44,35%. Nah, kemudian inventory. Di 2014 sampai 2015 nilainya itu 1,05%. Kemudian di 2015 sampai 2016 ada 26,23%. Jadi mengalami kenaikan juga. Kemudian pada akun land, jadi 2014 sampai 2015 itu ada perubahan sebesar 176,23%. Kemudian di 2015 sampai 2016 itu 0%, jadi nggak ada perubahan. Kemudian akun automobiles. Di 2014 sampai 2015 itu tidak ada perubahan. Kemudian di 2015 sampai 2016 ada 20,77%. Jadi itu mengalami kenaikan. Kemudian pada akun akumulasi depreciation automobiles di 2014 sampai 2015 itu ada perubahan sebesar 35,89%. Kemudian di 2015 sampai 2016 ada 18,81%, jadi mengalami penurunan. Kemudian pada akumulasi depreciation office equipment itu 2014 sampai 2015 ada 50,77%. Kemudian di 2015 sampai 2016 ada perubahan sebesar 38,67%. Jadi dia itu mengalami penurunan. Kemudian pada akumulasi depreciation office building di 2014 sampai 2015 ada perubahan sebesar 96,48%. Kemudian pada 2015 sampai 2016 ada perubahannya itu sebesar 28,63%, jadi mengalami penurunan. Kemudian current portion of long-term debt. Pada 2014 sampai 2015 itu tidak ada perubahan, yaitu sebesar 0%. Kemudian
pada 2015 sampai 2016 ada 9.436,74%. Jadi mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian pada akun accrued payroll and withholding tax pada 2014 sampai 2015 perubahannya itu sebesar 2,02%. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2016 ada sebesar 26,1%. Nah, dari perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sales mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai 2016, tetapi kenaikannya itu tidak terlalu tinggi. Dan inventory serta utang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Pinnacle lebih banyak melakukan transaksi pembelian inventory daripada melakukan penjualan. Kemudian yang kedua, aset tetap Pinnacle mengalami kenaikan di tahun yang berbeda dan diikuti dengan perubahan kas serta kenaikan utang tiap tahunnya. Nah, ini berarti Pinnacle melakukan pembelian aset tetap pada tiap tahun yang berbeda. Kemudian yang ketiga, perubahan yang signifikan banyak terjadi pada akun-akun beban. Nah, akun beban ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Maka hal itu berpengaruh pada perubahan laba perusahaan yang relatif rendah. Akibat laba yang relatif rendah, maka return earning-nya itu juga menjadi relatif rendah. Kemudian akan dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya ini menghitung rasio. Terus ini ada short term debt paying ability. Yang pertama menggunakan cash ratio. Rumusnya itu cash ditambah marketable securities dibagi current liabilities. Karena nggak ada marketable securities-nya, jadi yang 2014 ada 8.066.545 dibagi 18.941.595. Hasilnya 0,43. Terus yang 2015 7.324.846 dibagi 21.526.804. Hasilnya 0,34. Yang 2016 7.721.279 dibagi 30.413.148. Hasilnya 0,25. Terus yang kedua menggunakan quick ratio. Rumusnya itu cash ditambah marketable securities ditambah net account receivable dibagi current liabilities. Yang 2014 8.066.545 ditambah 7.936.409 dibagi 18.941.595. Hasilnya 0,84. Yang 2015 7.324.846 ditambah 8.619.857 dibagi 21.526.804. Hasilnya 0,74. Yang 2016 7.711.279 ditambah 13.000
42.165 dibagi 30.413.148. Hasilnya 0,68. Terus yang ketiga adalah current ratio. Rumusnya current asset dibagi current liabilities. Yang 2014 41.406.199 dibagi 18.941.595. Hasilnya 2,19. Yang 2015 41.625.107 dibagi 21.526.804. Hasilnya 1,93. Yang 2016 53.171.743 dibagi 30.413.148, hasilnya 1,75. Selanjutnya ada ability to meet long-term debt obligation. Ini menggunakan debt to equity. Rumusnya total liabilities dibagi total equity. Yang 2014 41.321.515 dibagi 58.353.416. Hasilnya 0,71. Yang 2015 43.868.810 dibagi 59.391.827. Hasilnya 0,74. Yang 2016 54.833.238 dibagi 60.601.552. Hasilnya 0,90. Selanjutnya ada profitability ratio. Ini menggunakan gross profit persen. Rumusnya net sales dikurang COGS dibagi net sales. Yang 2014 144.686.413 dikurang 101.988.165 dibagi 144.686.413. Hasilnya 29,51%. Terus yang 2015 144.586.037 dikurang 106.255.499 dibagi 148.586.037. Hasilnya 28,49%. Yang 2016 150.737.628 dikurang 109.284.780 dibagi 150.737.628, hasilnya 27,50%. Selanjutnya ini ada analisisnya. Yang pertama, jika dilihat dari hasil analisis rasio likuiditas, bisnis Pinnacle ini mengalami penurunan di setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya itu ke kreditor kurang baik.
Terus yang kedua, jika dilihat dari hasil BPDT-nya, bisnis Pinnacle mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal tersebut berarti utang jangka panjang bisnis ini mampu mendanai total equity atau modal sendiri secara bertahap. Yang ketiga, jika dilihat dari hasil gross profit persen, bisnis Pinnacle ini mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal tersebut berarti bisnis Pinnacle ini kurang mampu memperoleh laba dari aktivitas penjualan dan operasional dari tahun ke tahun. Berdasarkan perhitungan perubahan saldo dan perhitungan rasionya, bisnis Pinnacle bisa dikatakan tidak terlalu bagus progresnya, karena jika dilihat dari laba bersihnya itu sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terus kenaikannya pun tidak terlalu tinggi, ditambah dengan beberapa beban yang melonjak tinggi. Utangnya pun juga mengalami kenaikan di setiap tahunnya, dan jumlah penjualannya mengalami kenaikan yang relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa Pinnacle kurang mampu menghasilkan laba dari aktivitas penjualannya dan operasi perusahaannya kurang efektif dan butuh adanya peningkatan kinerja. Di account balance itu ada business publications itu sebesar $774. Itu ada property taxes itu ada $22.580. Yang ketiga itu ada bad debt itu ada $841.659. Yang ketiga itu ada miscellaneous itu ada sebesar $505.931. Yang terakhir ada federal income tax itu sebesar $858.941. Dan analisisnya itu akun-akun berikut mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun yang lain, maka dikhawatirkan terjadi salah saji dengan tujuan untuk mengurangi beban operasional dan pajak penghasilan sehingga labanya menjadi tinggi. Nah, selanjutnya itu merupakan analisis akun-akun apa saja yang dikhawatirkan terjadinya salah saji pada 3 divisi perusahaan Pinnacle. Yang pertama itu dari divisi dari Wellben Division. Itu ada akun bisnis publication sebesar $415. Yang kedua ada property tax sebesar $17.873. Lalu ada bad debt sebesar $687.885. Lalu ada wage warehouse sebesar $4.006.809. Terus ada payroll benefit sebesar $2.039.389. Lalu yang kedua itu ada Solar Electro Division. Akun-akunnya yaitu Business Publication sebesar $76. Lalu Property Tax sebesar $3.264. Lalu Salary Sales sebesar $2.192.482.
legal service sebesar $36.714. Lalu ada postage sebesar $7.131 dan ada miscellaneous sebesar $42.982. Lalu yang terakhir ada dari machine tax division. Yang pertama ada property tax sebesar $1.448. Lalu ada BTEP sebesar $33.321. Dan terakhir ada wage machine sebesar $1.113.539. Nah, akun-akun ini tuh merupakan akun dari laporan keuangan dari 3 divisi yang dikhawatirkan terjadinya salah saji. Akun-akun tersebut mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun yang lain. Maka dikhawatirkan terjadinya salah saji dengan tujuan untuk mengurangi beban operasional sehingga labanya menjadi tinggi. Next. Selanjutnya, menyediakan data yang paling berguna untuk mengevaluasi potensi salah saji. Jadi, data yang diberikan pada slide ke-5 dan 6 itu berguna karena terdapat dampak yang tinggi pada setiap saldo akun tersebut dalam laporan laba rugi di setiap divisinya. Karena penjualannya mengalami peningkatan, terus gaji dan upah sama pajak propertinya mengalami penurunan yang signifikan, maka perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu menganalisis akun-akun piutang, persediaan, dan utang jangka pendek. Yang pertama itu analisis dari akun piutang. Nah, akun piutang perusahaan Pinnacle ini mengalami kenaikan pada tahun 2014 sampai 2015 sebesar 7,96%. Dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2015 sampai 2016, yaitu sebesar 46,13%. Akan tetapi, kenaikan piutangnya ini tidak sebanding dengan kenaikan sales yang relatif kecil, yaitu sebesar 2,70% di tahun 2014 sampai 2015, dan 1,45% di tahun 2015 sampai 2016. Nah, ini berarti bahwa nilai piutang Pinnacle ini tidak banyak yang berasal dari kegiatan penjualan. Pinnacle juga tidak melakukan penjualan aset tetap atau kegiatan lain yang memungkinkan terjadinya kenaikan nilai piutang. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka dikhawatirkan terjadinya salah saji pada akun piutang. Nah, kemudian nilai persediaan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berarti Pinnacle sering melakukan pembelian inventory. Tetapi kenaikan inventory tersebut tidak sebanding dengan kenaikan nilai penjualannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kegiatan penjualan Pinnacle ini sedang kurang baik. Nah, kemudian nilai utang jangka pendek Pinnacle ini mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan ini cukup tinggi pada tahun 2016, yaitu sebesar 41,28%.
Kenaikan tersebut dikarenakan beberapa komponen utang jangka pendek juga mengalami kenaikan. Penyebab kenaikan nilai utang juga diperkirakan karena Pinnacle melakukan pembelian aset tetap seperti tanah, automobiles, office equipment, manufacturing equipment, manufacturing building, dan office building. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan nilai kemungkinan itu tinggi, sedang, atau rendah. Berdasarkan perhitungan kami percaya bahwa kemungkinan Pinnacle kemungkinan besar akan gagal dalam 12 bulan ke depan adalah sedang. Kami menganggap sedang karena fakta bahwa Pinnacle Manufaktur telah beroperasi pada keuntungan. Namun, bisnis telah mengkonsumsi sejumlah besar utang yang merupakan masalah yang sedang berlangsung. Berdasarkan fakta bahwa divisi Wellbrand adalah divisi utama dari seluruh perusahaan Pinnacle dan telah beroperasi selama lebih dari 35 tahun, memberitahu kami bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang adil posisi untuk 12 tahun ke depan. Kemungkinan gagal sedang karena mengalami keuntungan tetapi juga memiliki sejumlah utang yang dapat menimbulkan suatu masalah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.